Channel 1 akan memaparkan video kami. Perkenalkan, nama saya Aryan Dipa Mardika, NPM 2301003. Perkenalkan, nama saya Lulu Destia, NPM 2301004. Perkenalkan, nama saya Azahra Qurataini Aulia, NPM 2301001. Perkenalkan, nama saya Rapa Susanti, NPM 2301002. Ini dia video berikut ini. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran merupakan masdar, kata benda, dari kata kerja qara'a yang bermaknaan ta'ala. Keduanya berarti membaca atau bermakna jamma, mengumpulkan, mengoleksi. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaran melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia, semua masa, bangsa, dan lokasi. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekkah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111. Tentunya kata Al-Quran yang muncul ini dalam bentuk yang berbeda dengan berbagai arti. Banyak ahli yang mengatakan bahwa istilah Al-Quran merupakan pedanan dalam bahasa Syria yang artinya adalah membaca kitab suci atau pelajaran. Terlepas dari itu, kata Al-Quran menjadi istilah dalam bahasa Arab. Dalam ayat lain, istilah Al-Quran merujuk pada satu hal yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran menggambarkan dirinya sendiri sebagai pembeda atau Al-Furqan, kitab utama atau Ummul Kitab, penuntun atau huda, kebijaksanaan atau hikmah, pengingat atau zikir, dan sesuatu yang diturunkan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah atau tanzil. Al-Quran memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan Perjanjian Baru atau juga Kitab Ibrani. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah. Namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling banyak muncul di dalam surat tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku dalam semua surat Al-Quran. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat secara literalnya memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat di dalam Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran umumnya menyebut dirinya sebagai ucapan ilahi yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan jamak, yaitu saya dan kami. Kata ganti ini secara jelas mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan penghakiman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan setiap manusia ke surga atau neraka sesuai dengan amalnya di dalam dunia. Tidak hanya itu, ada juga beberapa narasi yang berpusat kepada manusia-manusia istimewa atau Alkitabiah seperti Nabi Adam, Musa, Ibrahim, Maryam, dan lain-lain. Ada juga satu surat yang mencakup luas cerita tentang Nabi Yusuf, surat ke-12 di dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan bahwa dia adalah penyempurna dan pembenar kitab-kitab terdahulu. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 97.
Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dijadikan petunjuk, penuntun, dan juga pedoman. Sejarah Al-Quran. Sumber-sumber Al-Quran Islam mengatakan bahwa kumpulan wahyu Allah Al-Quran yang lengkap ditulis setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Ketika banyak sahabat Nabi yang hafal Al-Quran terbunuh di medan perang, ketakutan akan kehilangan pengetahuan Al-Quran akan muncul. Maka dari itu diputuskan untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran. Tulisan-tulisan wahyu Al-Quran datang dari berbagai bahan seperti cabang pohon, palem, batu, dan ingatan para sahabat. Sahabat Nabi yaitu Zaid bin Sabit diketahui telah menyalin Al-Quran pada lembaran perkamen apapun yang bisa ditemukan dan kemudian menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu menjabat dari 634 sampai 644 Masehi. Setelah kematian Umar bin Khattab, koleksi dari catatan Al-Quran diwariskan kepada putrinya Hafsah. Pada saat kepemimpinan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, ia mulai menyadari adanya sedikit perbedaan dan pengucapan Al-Quran saat Islam berkembang dari Jazirah Arab ke Persia dan Afrika Utara. Untuk mencegah adanya perbedaan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat dari tahun 644 sampai 656 Masehi memerintahkan salinan dari Zaid bin Sabit dikirim ke pusat kota. Dalam 20 tahun setelah kematian Nabi Muhammad, Al-Quran dibuat dalam bentuk tertulis. Teks tersebut menjadi model dari mana salinan dibuat dan disebarluaskan ke seluruh pusat kota, negara-negara muslim. Beberapa versi lain dari Al-Quran kini telah memusnahkan. Para ilmuwan dan sejarawan muslim meyakinkan dan menerima bahwa teks Al-Quran saat ini merupakan versi asli yang disusun oleh para khalifah. Pada tahun 1972, di masjid yang berada di kota Sana, Yaman, sebuah manuskrip ditemukan. Manuskrip tersebut telah terbukti sebagai teks Al-Quran yang paling kuno yang diketahui ada pada saat itu. Studi menunjukkan bahwa perkamen tersebut berasal dari periode sebelum 671 Muhajirin. Sekian pemaparan video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.